Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya untuk teman-teman saya ingin mempresentasikan AIS di bahasa pemrograman MATLAB, pemrograman sama penjelasannya. Pertama ini kelompok saya. Dan kita masuk ke bagian pemrograman di MATLAB. Pertama di background ke pertama kita deklarasikan fungsinya, fungsi dari background fungsi state of background setelah kita menjadi state di sini untuk menambahkan XOR pada round K yang untuk state dan menambahkan state matrix dan round K matrix digunakan pada kita XOR nya. Setelah di AIS demo ini kelas mainnya, di sini kelas mainnya. Pada ini kita inisialkan dulu Xbox-nya, inisiasi Xbox, inverse Xbox itu lawannya dari Xbox, di polymer itu juga lawannya dari polymer. Yang Xbox untuk Xbox sama polymer itu digunakan untuk bagian ciphertext-nya, terus yang invisible Xbox sama invisible polymer itu digunakan untuk decrypt-nya. Di plain-text-nya ini harus dalam hexadecimal dalam 16 bits ya. Di sini saya sudah tentukan dulu dari pesannya akan dikirim seperti itu. Hanya plain text hexatext plus itu untuk konversi dari hexadecimal menjadi desimal. Kemudian ciphertext plain text box itu konversi plain text menjadi ciphertext. Jadi pesan ini dikonversikan menjadi ciphertext menggunakan Xbox sama polymer. Nah, sedangkan di decrypt-nya di plain text-nya itu menggunakan Xbox sama inverse polymer. Oke, kita masuk ke IC unit-nya. Selanjutnya di IC unit. Oke, pertama kita deklarasikan dulu fungsi dari IC unit-nya. Selanjutnya CLC itu fungsi untuk membersihkan command window-nya biar bersih. Selanjutnya kita membuat Xbox, inverse dan Xbox. Ya, punya Xbox yang sama kita cek tadi. Kalau Xbox itu untuk encrypt-nya, sedangkan Xbox itu untuk decrypt-nya. Kita buat recon dulu, setelah itu kita definisikan key-nya. Ini kunci panjang kuncinya 16 bit, itu sudah ditentukan. Bukan panjang kunci terserah, tapi minimal harus 16 bit, minimal harus 16 karakter, bisa lebih. Selanjutnya yang ini kayak ini konversi cipher dari hexadecimal desimal. Dari kunci hexadecimal ini kita ubah dari kunci desimal. Kita buat expanded key-nya dulu. Ini untuk membuat expanded key-nya, terus polymer ini untuk membuat polymer transmatic dan inverse polymetric. Nah, ini buat inverse sama polymetricnya. Kita masuk ke items. Pertama kita deklarasikan yang terlebih dahulu dari fungsi dari items-nya. Setelah itu kita definisikan modulo polinomialnya untuk menggunakan pada operasi modulo ya, ini modulo polinomial yang digunakan untuk operasi di modulo di multiplication. Sekarang ini definisi multiplication polinomial yang ini. Kita definisikan additional power-nya, yaitu untuk modular polinomial multiplication-nya yang digunakan untuk fixed multiplication polinomialnya. Setelah itu kita menambahkan XOR pada additional polynomial, jadi kita tambahkan XOR di sini. Lalu kita masuk ke cipher. Ini fungsi cipher, fungsi untuk encrypt-nya. Pertama seperti biasa kita deklarasikan fungsi ciphernya dulu. Lalu kita kasih kondisi if margin lebih dari 4. Jika kondisi margin lebih dari 4, maka verbose itu dikasih 1 dengan kondisi on. Bila sebaliknya, maka kondisinya akan 0 dan verbose kondisi off. Nah, selanjutnya ini untuk pesawat kondisi ini minimal harus 16 bit, 16 elemen. Bila tidak, maka
sistem tetap jalan dan menampilkan error. Yang kedua, syaratnya juga harus dapat direpresentasikan dari 8 bit. Terus perluasan ke array-nya dan sel array itu ukurannya seperti ini, harus 24 kali 4. Selanjutnya untuk ukuran dari ke array-nya juga harus dapat direpresentasikan dari 8 bit. Jika syarat-syarat tersebut belum terpenuhi, maka sistem tidak akan berjalan sehingga akan menunjukkan pesan error sesuai errornya nanti. Selanjutnya di sini kita menampilkan purpose mode-nya. Purpose mode di sini tujuannya header-nya. Nah, setelah itu kita reshape step-nya. Dari masukkan plain step tadi kita ubah jadi magic 4x4. Yang awalnya cuma desimal 16 bit kita ubah jadi magic 4x4. Ini kita purpose mode yang bagian intro set dengan menampilkan stepnya. Statement initial state itu yang di demo, terus yang bagian plain text yang ini kan awalnya masih 16 bit. Di keyboard nanti kita rubah jadi magic 4x4 di sini ya. Selanjutnya copy 4 baris pertama. Nah, ini round K W atau kalau ini maksudnya kita copy 4 baris pertama dari 4x4 elemen dari expand K nya kita transposkan untuk membuat kolom bisnya. Nah, setelah itu kita tambahkan hasilnya dari initial round K itu dari ini, kita dapat dari ini initial round K nya. Setelah itu ini kita pada baris ini kita tambahkan XOR untuk rangkaian matrik ke step matriknya. Setelah itu kita ulangi sebanyak 9 kali. Jadi pertama kita ulang 1 kali, kita ulangi kedua, ketiga, keempat sampai 9 kali, dan setelah itu kita tampilkan state of run-nya dari state of run 1, state of run 2, state of run 3 sampai sebenarnya. Setelah itu pada baris ini fungsinya untuk substitusi semua elemen. Jadi semua elemen yang ada nanti kita substitusikan, kita masukkan ke sini ke ini setelah tadi yang harus kita ulangi 9 kali. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya, terus untuk baris ini fungsinya untuk memutar baris terakhir dari step. Jadi 3 baris terakhir step nanti kita putar 3 kali. Setelah itu kita tampilkan hasilnya, kita transform kolomnya, kita tampilkan hasilnya, kita ekstrak round K-nya dari expanded K, terus kita tampilkan hasilnya pula. Setelah itu yang terakhir setelah itu kita tambahkan XOR, kita tampilkan hasilnya dan kita substitusikan elemen tadi itu, lalu kita tampilkan hasilnya, kita putar 3 lagi. Kita putar 3 baris terakhir dari step tadi, terus kita tampilkan hasilnya pula, kita ekstrak round K-nya yang terakhir keempat, terus kita tampilkan hasilnya, kita tambahkan XOR lagi, jadi kita tambahkan XOR lagi, terus kita tambahkan hasilnya, terus yang terakhir kita ubah dari yang awal tadi, kita ubah dari yang ini dari 44 kita ubah jadi 16 lagi, 16 kayak yang awal tadi, kayak yang masih masukan dari pesan awalnya, plain text awal. Jadi kita masuk ke cycle. Di sini kita deklarasikan fungsi metriknya terlebih dahulu seperti biasa, fungsi metrik out cycle. Maksudnya jika stringnya ini telah digeser ke kiri, maka kita generate dengan nilai yang ini. Namun jika telah digeser ke kanan, maka nilainya juga seperti ini. Nah, setelah itu kita generate baris vektornya, baris vektor dari seperti ini, dari ini
kita ulangi semuanya sampai menghasilkan seperti ini. Ini yang geser ke kiri, kalau yang geser ke kanan jadinya seperti ini ya. Setelah itu kita tambahkan dengan metode kedua, kita tambahkan dengan ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil dari elemen dari linear index metode-nya. Itu kita ke display hex. Pertama kita deklarasikan dulu fungsinya dari display hex-nya, terus kita cari nomor dari baris dan kolom array yang ditampilkan. Setelah kita mendapatkan nomor dan kolomnya, kita cari panjang detail stringnya. Setelah itu kita buat string dengan panjang detail yang sama, maksudnya dari panjang detail yang ini. Jadi panjang string ini sama dengan panjang detail string yang ini. Fungsinya di sini untuk menempatkan sementara nilai dari string ini, dari string itu ditempatkan di string ini. Setelah itu kita ulangi pada setiap baris dan array, diulangi setiap semuanya nanti diulangi. Kita buatkan string baru dengan panjang detail yang sama. Setelah semua baris diulangi, kita ulangi pada kolom juga, semua kolom yang ada itu kita tambahkan hasilnya. Nah, kalau yang ini tuh cuma buat spasi biar ada batas antara yang baris atasnya sama yang bawahnya. Fin inverse, kita masuk ke fungsi fin inverse. Pertama kita deklarasikan fungsinya terlebih dahulu seperti yang lainnya. Nah, itu kita masuk kondisi for, ini untuk perulangannya. Jadi perulangan sebanyak 225 dengan produk dari di sini produk, maksudnya itu hasil dari multiplication ini. Nah, impossible zipper itu sama dengan kita decryptnya. Ini decryptnya di inverse zipper itu sama dengan kita deklarasikan fungsi dulu inverse zipper dengan margin lebih dari 4, purpose ini on, yang ini off. Jadi kalau lebih dari 4 dia nilainya 1 dengan on, kalau tidak ini kalau kurang dari 4 maka ini off dengan nilai 0. Nah, ini ada kondisi zipper di sini, ini kondisi syarat. Jadi kondisi syarat jika ini harus jika kurang dari 16 bit maka 16 bisa error di sini. Jadi inputannya zipper text itu harus 16 bit minimal. Nah, selanjutnya ini yang begini sini itu harus bisa direpresentasikan dari 8 bit. Inputan ini tadi harus bisa direpresentasikan dari 8 bit. Maksudnya ini spesial, ini inputan isinya itu minimal panjangnya 44 kali minimal panjangnya. Nah, di sini juga harus inputan ini juga harus bisa direpresentasikan dari 8 bit. Jadi itu kita cetak headernya inverse zipper ini. Di inverse zipper ini, terus selanjutnya kita set resetnya, zipper textnya keempat, purpose modenya kita cetak install setnya, run key-nya, install run-nya. Ini semuanya sama seperti yang di zipper, cuman bedanya kalau di sini kita pakai inverse shift row, kalau di zipper kita pakai shift row aja. Terus ini inverse-nya, kalau di zipper kita pakai swipe. Ini intinya lawan dari zippernya. Kalau di zipper pakai Xbox, ini pakai inverse Xbox. Kayak tadi semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kita masuk inverse flow. Di inverse flow ini pertama kita masuk ke kondisi functionnya. Kita deklarasikan dulu function dari function dari inverse flow nya.
Itu step out ini untuk memanggil fungsi cycle yang di awal tadi. Cycle yang ini itu kita panggil di inversive flow, balikannya dari shift flow. Tiga expansionnya di sini fungsinya yang pertama kita deklarasikan dulu fungsinya. Setelah itu kita masuk ke kondisi if. Ini untuk verbose modenya. Jika lebih dari 3 maka bisa dimasukkan on, jika kurang dari 3 maka off. Sama seperti yang tadi, seperti syarat-syarat yang tadi, 16 bit harus bisa direpresentasikan dari 8 bit. Nah, setelah itu kita cetak verbose modenya, headernya, expansionnya. Nah, kita build shape-nya, terus setelah itu build shape ini diubah dari 44 masukannya tadi. Nah, terus selanjutnya ditampilkan hasil, kita tampilkan hasilnya. Setelah itu kita copy baris selanjutnya dari expanded ke dalam buffer. Dari hasilnya tadi kita copy ke dalam buffer, terus kita tampilkan hasilnya setelah diolah. Nah, ini kita substitusikan semua 4 elemen dari buffer tadi. Jadi kan 4 kali 4 jadi setiap buffer punya 4 ya. Dari situ kita substitusikan semuanya. Setelah selesai kita tampilkan hasilnya, kita hitung round constantnya, R-nya dengan rumus ini. Kita tampilkan hasilnya pula. Nah, setelah dari R ketemu kita tambahkan XOR, selanjutnya kita tampilkan hasilnya pula. Selanjutnya baris-baris yang tercipta dari expanded key tadi dijumlahkan dengan 4 baris sebelum dari buffer. Sebelum dan buffer, maksudnya sebelum dan sudah buffer. Jadi baris baru tadi dijumlahkan dengan 4 baris sebelum dan sudah buffer. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya. Nah, kita masuk ke kolom. Untuk langkah pertama kita definisikan dulu fungsinya. Nah, setelah itu kita definisikan incredible polynomialnya untuk menggunakan di modulo operation. Jadi di sini kita membutuhkan ini incredible polynomial ini. Biasanya kita ulangi setiap kolom di step. Nah, kita ulangi langkah ini untuk semuanya. Setelah itu kita ulangi juga pada barisnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan XOR untuk menghitung skalatif produknya, penghitung hasil produknya. Nah, setelah itu kita deklarasikan. Maksudnya kita simpan dan kita kembalikan nilainya, kita tambahkan lagi nilainya dari skala produk yang terakhir. Ini aja. Masuk ke volume. Langkah awal kita definisikan fungsinya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke kondisi if untuk verbose. Lebih dari 0 maka kondisinya on, kalau kurang dari 0 maka off. Setelah itu kita tempat verbose-nya, kita cetak. Nah, ini kita masuk ke row baris ini maksudnya baris hexadesimalnya itu nilainya 0203. Nah, setelah dari baris itu, dari hexadesimal ini baris ini kita ubah menjadi desimal. Jadi dari yang ini sampai dengan ini kita ubah menjadi desimal. Setelah itu kita buat metik dengan identifikasi barisnya seperti ini. Itu kita buat polinomialnya seperti ini. Ya, itu kita susun matrik dengan identifikasi 4 banding 1. Itu kita susun polinomial matriknya, terus kita tampilkan hasilnya yang terakhir. Kita masuk ke polynomial multiplication. Nah, pertama kita definisikan dulu fungsinya terlebih dahulu. Setelah itu kita inisialisasi A sama B nya. Ulangi setiap bit dari faktor pertama. Jadi setiap faktor dari A ini, pertama dari A, kita ulangi sebanyak 8 kali. Selanjutnya, setelah itu kita ulangi sebanyak 8 kali dan kita buka hasilnya di bit. Nah, yang terakhir nanti AB akan di bit XOR kan, jadi di XOR kan untuk modulo polynomial shift-nya.
kita masuk ke rconcain. Nah, di rconcain di sini kita pertama kita definisikan fungsinya terlebih dahulu dengan kondisi verbose yang lebih dari 0. Jika lebih dari 0 maka kita masuk ke verbose flag on dengan nilai 1, dan bila kurang dari 0 flag off dengan nilai 0. Setelah itu kita cetak headernya, kita cetak verbose-nya, kita definisikan polymernya untuk digunakan sebagai operasi modul di polymorphi. Yang ini tuh digunakan di operasi modul polymorphification. Itu kita tampilkan hasilnya di sini. Jadi misalkan kita perlu kita definisikan fungsinya, lalu kita lakukan pergeseran seperti ini. Jadi kan pertama 1, 2, 3, 4 kan. Nah setelah itu kita geser yang satu jadi di belakang, 2, 3, 4 tadi 2, 3, 4, 1. Satunya di bawahnya tadi juga gitu, 3, 4, 1, 2. Bawahnya lagi 4, 3, 1, 2. Seperti itu dan terusnya. Untuk di Xbox game-nya ini Xbox-nya kita definisikan dulu fungsinya. Setelah itu seperti biasa di kondisi verbose untuk mencetak ini, mencetak headernya. Di sini syaratnya lebih dari 0. Jika lebih dari 0 maka on, jika kurang dari 0 maka off. Kita definisikan incredible polynomialnya. Incredible polynomialnya. Inverse 1 sampai dengan itu, inverse 1 sama dengan 0, kalau inverse 0 sama dengan 1. Kita ulangi di setiap nilai yang ada dibalik 155. Lalu kita menghitung multiplicative inverses dengan modulo polynomial. Kita ulangi untuk setiap nilai ini tersebut 256 kali. Kemudian kita jalankan Alfvén transformation dari AF trans ini. Kita jalankan fungsi ini. Jadi kita buat inverse dari Xbox-nya. Pertama kita buat Xbox, setelah itu kita buat inverse-nya ini untuk decrypt. Kalau Xbox itu encrypt, yang inverse Xbox itu buat decrypt. Untuk kita tambahkan verbose modenya. Ini kita di Xbox. Nah, fungsi inverse Xbox itu untuk kita deklarasikan fungsinya terlebih dahulu, terus kita ulangi semua. Jadi yang pertama kita inversekan pada baris yang pertama, selanjutnya kita ulangi untuk semua baris dari Xbox nya kita inversekan. Untuk di shift-row-nya kita mulai dari fungsinya, fungsi shift-row kita deklarasikan terlebih dahulu, lalu kita memanggil fungsi cycle. Nah setelah itu untuk subset yang terakhir kita deklarasikan fungsinya, lalu kita dapat dilihat ini didapatkan dari Xbox-nya. Nilai bit out itu didapatkan dari Xbox. Jadi dari bit in plus 1 itu sama dengan bit out. Oke, sekarang kita demo programnya. Nah, di sini kita running. Nah, ini aja. Ini dari Xbox-nya, Xbox yang dapat tadi. Sini inverse Xbox-nya. Ini Xbox. Ini rconcain yang kita buat tadi. Nah, ini ke extension-nya. Terus di sini ada pengulangannya nanti, pengulangan yang 9 kali tadi. Ini dari polymerisnya di sini, ini fiturnya. Ini zippernya. Ini zipper itu kita dapat dari ini tadi, yang kosong tadi. Terus yang key-nya itu, round key-nya itu kita dapat dari ini yang di kelas ini, yang itu hex itu. Ini hasilnya kita ulang. Ini pengulangan pertama, ini dilakukan sampai 9 kali seperti tadi. Itu 9 ya, 9 terus data penurunnya finalnya dengan targetnya. Ini ada zippernya, ini zipper teksnya, ini zipper teksnya. Nah setelah itu
kita invest kan, kita decrypt kembali, kita ulangi langkah-langkahnya. Cuman penggunaannya kalau kita dicipta menggunakan Xbox, kalau di decrypt kita menggunakan Xbox Invest. Kalau di sana kita pakai polynomial, kita pakai polynomial. Kita awalnya dan hasilnya ini 00 00 11 kita samakan sama yang di AS demo ya kan, 00 01 22 33 sama. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.